Ini proses yang tegang. Karena didatangi orang yang menjelekkan nama Yayasan Ksatria Keris Bali. Seorang kadus datang berani ke rumah saya ini untuk bertemu dan menyampaikan apa yang dia tulis sehingga membuat nama Yayasan Ksatria Keris Bali harus dikait-kaitkan. Beberapa aparat kepolisian pun sampai melihat, pemerintahan pun sampai melihat terhadap postingan seorang mantan kadus. Simak kisahnya di YouTube Ismaya Jaya. Ingat, like dan subscribe-nya untuk tetap menyambut Ksatria Keris Bali. Om Swastiastu, Awigamastu, Namo Sidam, Rahayu, salam persaudaraan, salam menyambung. Nah, saya buka masker itu. Hari ini saya didatangi oleh saudara-saudara nyaman di Tiange saking Karangasem. Ada ketua unit Tiange Rengabang, belum ada canting di Tiange Rauhin, Sarang Semeton, dan ada yang spesial yang hadir, yaitu orang yang pernah membuat postingan di FB ketika itu agak menyindir saya bilang pemerintahan karena merasa ada sesuatu yang harus diperjuangkan dan sebagai masyarakat rakyat merasa ini wajib untuk bersuara, untuk menyuarakan, tapi mengkaitkan dengan Yayasan Ksatria Keris Bali ini yang menjadi masalah karena kita nggak kenal, kita nggak tahu, sehingga kita yang dipikir melawan pemerintahan. Padahal saya katakan saya tidak akan melawan pemerintahan, saya berjuang atas nama perjuangan yayasan. Tidak ingin kami mengutip pemerintahan yang ada. Kami hanya berjalan berbuat semampu kami, berbuat untuk masyarakat. Apa yang kami bisa, apa yang kami punya, apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan dengan ketulusan. Kan itu, Blim. Kami tidak melihat apapun, kami tidak mau menjelekkan apapun, itu semua penilaian nanti masyarakat yang akan memberikan penilaian. Nah, ternyata di penilaian yang diberikan itu menyinggunglah ke kita yayasan. Seolah-olah kita ikut menyinggung pemerintahan. Dan itu hadir orangnya ke sini karena dapat saya posting di postingan FB saya mengatakan bahwa saya nggak kenal dan saya nggak mau nama-nama kita dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Secara hukum saya bisa lakukan apapun, tindakan apapun saya bisa lakukan ketika menjelekkan nama yayasan kita. Karena kami tidak mau mengusik siapapun, tapi jangan kami diusik. Karena kami tidak ingin mengusik. Nah, ketika kita lihat postingannya ada namanya Beli Putu siapa Beli? Putu Saputra. Nah, kebetulan orangnya datang dan meminta maaf kepada saya atas apa yang terjadi, dan dia menjelaskan kenapa postingan itu dipasang, kenapa itu sebenarnya tidak ada niat dan tidak maksud. Diantar oleh ketua wilayah Habang, sampai ketua wilayah Habangnya pun nggak berani memberikan maaf ya. Ya, nggak berani kalau memang belum Pak Ketua memaafkan. Tidak berani memberikan maaf, dan beliau menyampaikan juga permohonan maaf. Apa sikap saya ketika ada seorang yang sudah meminta maaf? Ya, saya sebagai seorang ksatria di sini, ketika nyame sudah dipilih, ayo mari kita rangkul, mari kita ajak menyame. Jangan sampai ketika nyame sudah dipilih kita tetap musuhi. Suatu saat karma itu akan terjadi pada kita. Ketika dia sudah mengakui dengan satria, dengan gentle, dia mengakui salah. Tidak ada maksud apapun, tidak ada niat apapun. Saya pun dengan lapang hati, dengan lapang dada memaafkan nyame saya. Karena kesalahan manusia, siapapun bisa salah. Roda berputar, kehidupan kita nggak ada yang tahu. Suatu saat kita bisa salah mengetik, suatu saat kita salah berucap. Ketika kita mau memaafkan, pasti suatu saat ketika kita salah pasti akan dimaafkan. Asalkan kita mau mengakui kesalahan, kan begitu. Nah, bagaimana Beli Putu ini? Saya mau tanya dulu nih cerita kisahnya Beli Putu. Gimana ceritanya Beli Putu ini? Ampun, ya. Langsung begitu. Yang atas nama Facebook Putu Saputra. Kemudian saya datang ke sini hari ini terutama ingin menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi postingan saya terkait dengan Ksatria Keris Bali. Tujuan tiang menghadap langsung ke hadapan Jero Bima. Pertama ingin meminta maaf atas postingan tiang terkait dengan Yayasan Ksatria Keris Bali. Tujuan tiang memposting itu di Facebook, sedikit pun tiang tidak ada
napi wastane niat untuk menjelekkan ataupun menjatuhkan nama Kesatria Keris Bali. Yang ikut di simpatisan Facebook tersebut dari belum diresmikannya Kesatria Keris Bali punike, Titiang sudah sangat mengagumi Kesatria Yayasan Kesatria Keris Bali tersebut, dan hari ini mungkin dengan jalan tersebut saya bisa dipertemukan dengan semeton nyame Yayasan Kesatria Keris Bali dan terutamanya dengan Jero Bima sebagai ketua dari Yayasan Kesatria Keris Bali. Yang kedua, Titiang meminta maaf kepada seluruh jajaran anggota dan pengurus Yayasan Kesatria Keris Bali dimanapun berada. Tiang meminta maaf dengan kelakuan ataupun postingan saya yang menyinggung terkait dengan Kesatria Keris Bali punike. Mungkin seperti ini bisa Tiang sampaikan. Tiang mohon agar Jero Bima bisa memaafkan, dan Tiang dengan pelajaran puniki Tiang akan bersedia ikut ngayah di Yayasan Kesatria Keris Bali puniki. Mungkin sekali punike Jero yang bisa Tiang sampaikan. Ini jujur ya, saya nggak ada merekayasa. Mesumpahkan itu berdarah sang yang diwasi bahwa kesini kan tidak ada, sebelumnya belum nggak masuk keris kan, nggak masuk yayasan, tidak ada masuk yayasan, dan hari ini memang tidak ikut di yayasan. Akhirnya meminta maaf. Jadi jangan sampai dipikir ini rekayasa, merekayasa untuk naik rating, nggak ada. Betul-betul murni, beliau belum masuk, beliau simpatisan katanya di Yayasan Kesatria Keris Bali. Jadi ini adalah kebenaran yang saya sampaikan. Gimana rasanya mau ke sini ketemu saya, apa perasaannya? Jujur aja, takut apa enggak? Pasti takut Jero. karena kan Tiang taunya ampura Jero, taunya kan memang Jero dari dulu terkenal gininya karena ikut ormas kan sekali sapunike. Tentunya dari sebelumnya Tiang dikatakan, karena Tiang tahu beritanya niki kan dari istri saya. Nikahnya meremet ke Keris Bali lah kuna, seperti itu kan disampaikan, otomatis kan dia was-was ya, pasti takut dan was-was. Nah setelah Tiang koordinasi sareng semeton Tiang niki, diarahkanlah Tiang ke unit umum, ke unit minta jalan yang terbaik seperti napi dan terus Tiang ke unit abang untuk minta petunjuk sareng Pak D. Akhirnya diberikanlah jalan. Caranya nanti minta maaf sareng ketua umum dan juga keluarga besar. Yang juga sampai menyampaikan maaf sareng Pak D. Artinya Pak D juga belum mau menerima waktu itu. Belum mau. Jujur belum mau menerima ya. Jujur memang belum mau menerima. Karena beliau kan juga harus menunggu keputusan dari Jero juga kan. Karena Jero selaku ketua umum, artinya mangde boleh mesadu ajeng ke sareng Jero juga. Beliau Tiang sareng semeton juga akhirnya Tiang lama juga ke ngobrol-ngobrol, artinya minta petunjuk. Kebetulan beliau bilang kalau bisa besok kan, beliau Pak D bilang seperti itu, bilang Jeronya mau ke Nusa Penida ya nih ke. Akhirnya mundur dumun, cancel. Itu was-was udah ya? Iya, pasti Jero. Was-wasnya nih ke bukan main dah was-wasnya. Sampai Tiang kan artinya kan Tiang sampai keluar juga, wah ini bener nak nepukin ya, karena yang tahu dia kan Tiang juga banyak punya kenalan ikut di Kesatria Keris Bali kan, seperti unit Bandem Tiang ada kenal, terus di unit Manggis ada juga teman Tiang ikut. Mereka juga bertanya kan, jangan postingan gitu. Pokoknya Tiang kan sampaikanlah apa adanya gitu. Sampai kemarin Pak D nelpon Kemarin Pak D nelpon dibilang tuh besok Jero Bima ada di rumahnya. Besok bisa mereka. Tiang kan langsung Tiang besok berangkat pun Pak D. Disuruh jam 8 Dari jalan itu pun Tiang nyetir pun kini masih gitu. Nah biasanya pastinya kan karena Tiang tahu berhadapan dengan siapa kan, berhadapan dengan Jero, karena Jero juga orang yang terpandang. Artinya kan Tiang sebagai orang yang biasa pastinya rasa takut nih pasti ada. Tapi tadi setelah ketemu ngobrol enggak, ternyata ya baik ya. Ternyata setelah sampai di sini
pikiran tiang berubah 100% jero. Ternyata baik apa jahat orangnya? Astung karo. Astung karo jero orangnya ampura niki tiang menyampaikan penilaian tiang. Orangnya sangat ramah sekali, sangat welcome dengan siapa yang datang. Mungkin bukan hanya dengan Nyamo Bali saja. Tiang sampaikan seperti ini ke orangnya sangat sangat menyenangkan dan ya tiang nikah bisa menghibur lah. Artinya napi wasana. Artinya nggih mungkin dengan jalan niki tiang dipertemukan dengan jero, diberikan jalan karena mungkin dari Dumun tiang juga ingin ikut ngayah karena tiang masih menjabat sebagai kadus supaya nanti masyarakat pikirannya tidak kemana-mana, artinya tiang cuma sebagai simpatisan manten. Nggih mungkin sekali niki jero. Beliau sebagai kadus akhirnya harus diberhentikan oleh masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang mendemo atas apa postingan yang tulisan yang membuat masyarakat di sana tidak menerima. Dan Butuh ini ternyata sudah mengundurkan diri ya. Iya. Ternyata sudah juga mundur akhirnya dari jabatan sebagai kadus. Padahal kesalahan itu sih sebenarnya simple, enggak terlalu korupsi enggak. Hanya dia membela suara rakyat, suaranya, suara budaya yang dia bela, suarakan. Karena dia merasa ingin bersuara, tapi ditanggapi memang negatif. Coba kalau dia nggak mengkaitkan saya juga nggak ada masalah. Bagi saya wajar masyarakat itu bersuara terhadap apa yang menurut masyarakat itu wajib disuarakan. Nah ini sampai mempertaruhkan jabatannya pun harus dilepas demi tidak menjadi ricuh dan salah. Begitu luar biasa dampak dari sebuah ketikan saja yang membuat harus meninggalkan jabatan yang begitu dulu didapat. Berapa lama udah menjabat? 4 tahun gitu. 4 tahun udah lama menjabat sebagai kadus 4 tahun. 5 tahun ya jabatan kadus ya? Kalau sekarang sampai 60 gitu. 60 umurnya. Oh sampai 60 umur ya? Iya. Oh ini terus bisa menjabat kadus? Iya. Masih berapa umur? Mungkin 25. Wih, jauh meninggalkan jabatan masih panjang jabatannya dibuang. Sangat sayang. Semoga ada pertimbangan-pertimbangan khusus nantinya. Karena ini kesalahan saya sebagai Nyamo Bali sih harapannya sama-sama mengerti. Karena jangan sampai, karena dia bersuara untuk rakyat. Dia harus tinggalkan jabatan umur 25, umur 60 harus pensiun ya. Berapa tahun itu menjabat ternyata harus dia tinggalkan karena beberapa orang ada menuntut. Dianggap dia salah, dianggap begini begitu. Wajar manusia bisa salah. Tetapi berikanlah maaf dan berikan kesempatan. Dari kesalahan siapa tahu bisa berubah. Kita di yayasan tidak ada masalah. Saya ada kepala desa, ada bendesa ada juga ikut, ada pegawai, ada suatu instansi yang ikut sama kita. Orang kita bukan ormas, kita berbuat kebaikan masa dilarang? Nggak ada yang melarang. Bagi saya ketika kita berbuat baik masa akan dilarang. Saya nggak ada menyuruh orang untuk berbuat yang tidak baik. Ya, tetap sabar, Butuh, tetap semangat. Semoga ada keajaiban dengan postingan ini. Saya minta kepala daerah semuanya mempertimbangkan kembali, walaupun sudah mundur. Kalau dipanggil lagi untuk ngayah mau nggak? Kalau memang seperti ini tiang kan juga sudah sampaikan di kepala desa, juga tiang juga sampaikan di camat. Memang nike kemauan tiang untuk mundur kan seperti nike. Agar tidak menjadi polemik gitu ya sebenarnya. Ya, karena ada tekanan-tekanan ada orang demo misalnya. Coba kalau nggak ada demo kan beda ya. Beda. Mungkin kan kalau memang nggak ada demo kan tiang masih pertimbangan ya. Pertimbangkan berusaha untuk minta maaf ke masyarakat karena niki sudah demo, mau bagaimana lagi kan. Tapi artinya kan putusan belum keluar ya. Keputusan belum, cuma sudah diproses, sudah diproses. Proses sudah mengajukan itu lumayan lah. Siapa tahu ada pertimbangan yang lain ya. Saya juga sangat sayangkan harus meninggalkan pekerjaan. Sekarang kerjaan susah. Berapa anak dulu? Anak baru 1 nih. Baru 1. Ya itulah kisah hari ini didatangi oleh seorang kadus ketika salah membuat postingan akhirnya harus meninggalkan jabatan. Harus berdampak yang luar biasa. Tapi semoga dengan pengalaman ini menjadikan lebih baik. Siapa tahu nggak jadi kadus bisa jadi bendesa adat. Siapa tahu nanti ada perjalanan yang lebih besar akan Tuhan berikan. Ketika mau mengakui, Tuhan kan siapkan hadiah yang lebih besar. Dari pengalaman yang dianggap salah, padahal ini tidak korupsi. Padahal berjalan dengan benar hanya buat untuk membela rakyat aja, kata-katanya ini sudah menjadi salah. Saya sih tidak menyalahkan. Ya, saya hanya sayangkan aja ketika mengkaitkan. Coba kalau sendiri membuat tidak ada, kita seolah-olah kan suara rakyat saya bebasin, nggak ada boleh melarang. Suara rakyat apapun itu untuk bersuara silakan. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua teman yang sudah hadir, yang sudah hadir di sini. Sukses mopeng banget. Semoga pelajaran ini menjadikan pelajaran buat kita semua.
menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam menggunakan tangan kita, karena tangan kita adalah jeruji kita. Salah mengetik bisa jadi kita masuk jeruji. Rahayu, salam kesatria Keris Bali.